Sungguhnya Allah tidak akan mungkin memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas-batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat-sahabat, mahasiswa, siswa, dan saudara-saudara sekalian yang mulia dan saya muliakan dimanapun berada. Tahun ajaran baru, sebentar lagi kita mulai. Tentu tahun ajaran ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan menghadapi suasana yang lain dari biasanya. Kita tentu memerlukan perubahan sebagai wujud adaptasi kita terhadap perubahan itu. Ya, perubahan sistem, perubahan cara dan metode perkuliahan, perubahan gaya hidup keseharian kita. Bahkan perubahan mindset pun juga mesti kita lakukan. Kita sadar bencana kemanusiaan yang bernama COVID-19 ini memaksa kita harus berubah. Memaksa kita merubah cara pandang kita. Namun demikian, kita tidak sekedar berubah dari sisi fisik, tapi berubah pula dalam cara berpikir. Kita harus membuang pesimisme menghadapi ujian ini. Optimisme harus senantiasa kita bangkitkan. Bahwa setiap manusia, itu harus kita yakinkan dalam diri kita. Bahwa setiap manusia yang ditimpa oleh musibah apapun, sedahsyat apapun, melainkan itu adalah takdir Allah yang tentu sebagai manusia yang berilmu terbuka ruang untuk mengkaji secara ilmiah. Musibah ini dengan pendekatan kausalitas, hukum sebab akibat, tentu ada sebab dan ada akibat. Dengan menyandarkan pada hukum kausalitas, maka sangat terbuka ruang bagi kita, ruang analisa secara ilmiah dengan pendekatan-pendekatan ilmiah dan multi perspektif. Kita harus bersikap dengan cara-cara yang bijak dan terukur bahwa perubahan harus dimulai dari diri. Bahwa setiap apapun ujian yang diberikan, percayalah bahwa satu prinsip yang tidak bisa dinafikan dalam diri kita, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mungkin memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas-batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh karena itu, sekali lagi optimisme harus kita bangun. Sudah menjadi sunnatullah saat Tuhan menghadirkan sesuatu yang berpasangan di muka bumi. Ketika Tuhan menghadirkan siang, percayalah seiring dengan tenggelamnya siang akan muncul malam. Ada kehidupan akan berhadapan dengan kematian. Panas berhadapan dengan dingin. Dan dibalik dari setiap sisi-sisi negatif yang mungkin cara pandang kita, percayalah di dalamnya akan terbersit nilai-nilai positif. COVID-19 memang menghadirkan malapetaka yang cukup berat dan mahadahsyat. Jutaan manusia terjangkit oleh virus ini. Ratusan ribu nyawa terenggut. Namun terlepas dari berbagai kerugian yang dialami, kita tetap menyikapi dengan cara yang positif, seraya mengambil manfaat secara positif pula. Bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan misalnya, entah kita sebagai guru, entah sebagai siswa, entah sebagai dosen, entah sebagai mahasiswa, kita bisa merubah cara pandang kita, membalikkan kondisi ini menjadi positif. Bagaimana misalnya ketika terbatasnya ruang kita selama ini, dan dengan kehadiran COVID ini, maka dengan mudah kita bisa mengakses banyak pengetahuan secara gratis tanpa perlu kita keluar dari rumah. Kita bisa mengikuti seminar-seminar baik dalam skala lokal, nasional, dan internasional tanpa perlu kita harus mengeluarkan biaya banyak. Kalau dulu sebelum COVID mungkin betapa sulitnya kita di antara kita untuk mengikuti seminar di luar dari daerah kita, bahkan dalam level internasional pun, karena kita terkendala oleh pendanaan dan kendala-kendala lainnya.
Namun dengan COVID ini, hikmah positifnya bagi kita sebagai seorang yang terpelajar, tentu seminar-seminar itu dengan mudah kita ikuti. Bahkan bisa kita mengikuti kegiatan itu lebih dari 1 kali, sampai 5 kali, bahkan 10 kali dalam 1 hari. Entah itu dalam skala nasional maupun internasional. Di sisi lain, bencana ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenung. Bila sebelumnya mungkin ada di antara kita yang belum terlalu menghargai profesi orang lain, profesi guru misalnya, profesi dosen, profesi pendidik misalnya. Dulu kita tidak mengerti betapa beratnya tanggung jawab mereka sebagai seorang pendidik. Bahkan mereka tak kenal lelah, siang dan malam harus mereka berpikir bagaimana mendidik anak-anak kita di sekolah. Saat pemerintah mengeluarkan anjuran belajar dari rumah, maka kita pun baru tersadar betapa beratnya menjadi tenaga pendidik. Tanggung jawab moral melekat pada mereka. Begitu juga dengan profesi-profesi lain seperti para medis, aparat keamanan, para ASN, karyawan, petani, nelayan, dan berbagai profesi lainnya. Kita patut menaruh hormat kepada mereka, bahwa keberartian mereka sungguh sangat kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, menyikapi pandemik ini, sekali lagi kepada siswa, kepada mahasiswa, dan kepada kaum-kaum terpelajar lainnya, mari kita merubah cara pandang kita, merefresh kembali hati dan pikiran kita. Kita tanamkan sebuah spirit kearifan dalam diri agar senantiasa menghargai orang lain, belajar menghargai profesi orang lain, belajar menghargai di luar dari diri kita. Kita harus sadar pada posisi kita, beradaptasi dengan perubahan. Dan oleh karena itu, kita harus tanamkan sekali lagi rasa hormat bahwa apapun profesi yang dilakoni oleh saudara-saudara kita, entah itu profesi di bidang apapun, sebetulnya kita harus mampu menghadirkan rasa hormat kepada mereka, bahwa sepanjang itu baik dan halal pasti akan bermanfaat bagi kita umat manusia. Terima kasih, salam sehat dan tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.